Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Febrianti Bano, mahasiswa Sosiologi Universitas Nusa Cendana Kupang, semester 6, kelas C. Di sini saya akan mereview buku kedua dari mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dengan judul Korupsi Sistemik, karangan Camilla Vergara. Pada pertengahan abad ke-20, bangsa-bangsa memperebutkan keunggulan beberapa hak atas hak lainnya. Demokrasi Barat lebih memilih untuk melindungi hak-hak sipil dan politik dan menyerahkan hak ekonomi pada belas kasihan pasar, dengan demikian menjaga kekayaan oligarki. Sebaliknya, negara-negara komunis memilih untuk membela hak ekonomi tetapi dengan mengorbankan hak sipil dan politik. Dunia kini menyadari bahwa terlepas dari ideologi ekonomi, kedua perangkat hak tersebut tidak dapat dipisahkan. Misalnya, sistem politik tidak boleh merenggut hak atas makanan dari kebebasan beragama atau hak atas perawatan medis dari kebebasan berbicara. Kehidupan yang bermakna membutuhkan seluruh paket hak, termasuk hak sosial, ekonomi, politik, dan sipil. Dengan demikian, dalam tatanan letak normatif hak asasi manusia, suatu sistem politik secara filosofis tidak koheren jika melindungi beberapa hak tetapi tidak melindungi hak yang lain atau melindungi rakyat secara selektif. Korupsi sistemik bukan tentang hak asasi manusia, tetapi tentang hak sistem politik yang cenderung membusuk untuk kepentingan oligarki. Jika dibiarkan sendiri, kata Vergara, gaya gravitasi suatu sistem akan mengarah pada kelompok tertentu atau oligarki dan menjauh dari orang-orang kampungan atau rakyat biasa. Kerusakan alami inilah yang oleh Vergara disebut pota sistemik atau kerusakan sistemik. Dalam hal ini, frasa korupsi sistemik dapat membingungkan karena dalam penggunaannya saat ini, korupsi dikaitkan dengan suap, pengaruh yang tidak semestinya, favoritisme, penipuan, dan transaksi curang. Tetapi Vergara menggunakan korupsi sistemik untuk menunjukkan kelemahan sistemik. Mengutip Machiavelli, sebuah poin yang diulangi Vergara dalam beberapa bab berfokus pada kewaspadaan masyarakat. Karena sistem politik, termasuk demokrasi perwakilan, merosot ke arah oligarki, masyarakat perlu waspada. Oligarki dikendalikan hanya jika orang-orang cenderung untuk memberontak. Menolak gagasan harmoni, Machiavelli mendukung konflik sebagai senjata anti-oligarki. Demikian pula, preferensi sistemik untuk tatanan juga melemahkan kekuatan rakyat untuk mengawasi oligarki yang membengkokkan sistem demi kepentingan mereka. Baik harmoni maupun ketertiban tidak kondusif bagi kesejahteraan rakyat. Sama seperti Machiavelli, Vergara ingin membangun konstitusi yang didasarkan pada konflik antara rakyat dan oligarki dengan anggapan bahwa konflik institusional yang melekat melindungi rakyat dari jangkauan oligarki yang berlebihan. Vergara memberikan metafora yang brilian untuk menggambarkan dominasi oligarki dengan mengatakan itu bukan apel buruk tetapi pohon buruk. Namun, tidak seperti Marx, Vergara tidak mengusulkan untuk mencabut pohon dan membuangnya. Dia memelihara pohon itu
tetapi meminta orang-orang untuk mengawasinya. Buku tersebut menggantikan gagasan Marxis tentang perang kelas dengan konsep poros sistemik. Sejarah menunjukkan dan Vergara menggambarkan dengan tegas bahwa konstitusi termasuk konstitusi Amerika Serikat melindungi properti lebih dari kebebasan, terutama karena oligarki dan bukan rakyat yang membuat konstitusi. Sistemnya apakah masyarakat waspada atau tidak berpihak pada oligarki. Oligarki memerintahkan banyak senjata untuk mempertahankan kekuatan dan kekayaan mereka jika orang-orang memberontak. Sejak zaman dahulu kala, lintas budaya hampir sama baiknya dengan hukum alam, bahwa oligarki termasuk komunis dan gereja tahu bagaimana memanipulasi sistem untuk menyimpan kekayaan. Mereka juga tahu bahwa menggunakan kekuatan koersif untuk mencapai tujuan ekonomi. Sistem memperbudak orang jika orang menolak untuk menyerah kepada oligarki. Orang-orang memilih kepatuhan karena kekerasan, bukan karena kurangnya kewaspadaan. Untuk melindungi diri dan keluarganya, banyak orang memilih korupsi sistemik daripada penindasan sistemik. Jika biaya protes terlalu tinggi, orang tidak akan protes. Seperti disebutkan di atas, klasifikasi penulis antara oligarki dan kampungan atau antara yang sedikit dan banyak adalah penyederhanaan yang berlebihan, dan reformasi kelembagaan apapun yang didasarkan pada divisi ini tidak akan berhasil. Dalam federasi yang sangat kompleks secara etnis, seperti Amerika Serikat dan India, definisi banyak sulit untuk dipahami. Pertama, kekuasaan politik didistribusikan antara pusat dan negara-negara bagian. Sistem rasisme dan kasta semakin memperumit klasifikasi orang. Di Amerika Serikat, kampungan kulit putih memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang oligarki daripada kampungan kulit hitam. India mengizinkan mereka yang tak tersentuh untuk mengikuti pemilihan untuk majelis, tapi mereka tetap tanpa martabat sosial bahkan jika terpilih. Lebih jauh, oligarki yang menguasai sumber daya memiliki konflik internal dan orang-orang hampir selalu terpecah menjadi faksi. Di abad ke-21, tidak ada sedikit yang monolitik dan tidak pernah ada banyak yang monolitik. Misalnya, Bezos, Buffett, dan Zuckerberg merupakan satu jenis oligarki. Oligarki kekayaan dan oligarki politik mungkin tidak melihat satu sama lain secara menguntungkan, meskipun mereka membutuhkan satu sama lain untuk bertahan hidup. Buku itu tidak menyebutkan oligarki korporasi sebagai perusahaan besar yang menguasai dunia dan mengguncang negara-negara yang masih muda lebih dari oligarki lokal. Serikat buruh yang kuat memperkuat tesis buku bahwa pekerja atau kampungan harus bersatu melawan perusahaan yang digerakkan oleh keuntungan atau oligarki. Lawrence karya Machiavelli yang dihuni oleh bangsawan dan plebeian tidak dapat lagi memberikan model yang berguna untuk dunia kontemporer. Meskipun mengabaikan dominasi dan kepatuhan berlapis-lapis sosioekonomi, ilmuwan sosial
biner tidak dapat memandu restrukturisasi konstitusional. Usulan Vergara untuk merestrukturisasi konstitusi dengan memasukkan kewaspadaan rakyat adalah hasrat yang terhormat. Mereformasi sistem dari bawah ke atas, dari akar rumput, telah menjadi romantisme revolusi. Untuk memberikan kehidupan yang lebih melimpah bagi orang-orang biasa, para sarjana terkemuka seperti Vergara dengan susah payah mengeksistensikan ide-ide yang lama dan baru, dan mereka menata ulang konstitusi. Korupsi sistemik, gagasan konstitusional untuk kebaikan republik anti-oligarki terletak pada energi intelektualnya yang akan dirasakan di setiap bab. Berjuang keras untuk mencairkan gunung es besar korupsi sistemik. Baik, terima kasih.